Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Halo, waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Atun, hari ini tuh saya mau minta tolong ke Bu Atun. Kebetulan saya tuh di modul 2.3 ada tugas tentang praktik coaching supervisi akademik. Jadi saya akan melihat kegiatan Bu Atun mengajar dan saya akan membuat videonya. Kemudian saya akan mempublikasikannya di YouTube. Apakah Bu Atun tidak keberatan? Mohon maaf Bu Rin, saya senang hati akan membantu Bu Ririn. Baik, terima kasih Bu Atun. Alhamdulillah Bu Atun bersedia ya. Nanti saya akan mau melakukan supervisi akademik nih Bu ya. Nah, di kelas Ibu kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk kita melakukan supervisi akademik itu, Bu? Ya, untuk supervisi akademik ya di pembelajaran, sebelumnya saya kan sudah menyiapkan modul ajar pastinya Ibu ya secara runtut, mulai dari tujuan yang akan dilaksanakan, menyusun langkah-langkahnya seperti apa, begitu juga penilaiannya untuk mengukur tujuannya tersebut. Kemudian ada juga media pembelajaran agar anak-anak kan lebih menyenangkan, lebih efektif, lebih komunikatif gitu. Kemudian saya juga akan menyiapkan asesmen penilaiannya dan juga ada kegiatan kelompoknya itu berupa LKPD. Baik Bu Atun, berarti sudah lumayan lengkap ya Bu ya untuk RPP atau modul ajar yang Ibu Atun sudah siapkan. Nah, pasti ada tujuan pembelajarannya kan? Boleh saya tahu tujuan pembelajarannya ke peserta didik itu akan seperti apa dan ingin bagaimana? Ya, boleh Bu Ririn. Jadi tujuan pembelajarannya nanti itu saya akan pelajarannya dulu ya. Saya akan mengajarkan matematika di kelas 6 yaitu materi tentang bilangan bulat. Ya, untuk tujuannya itu yang pertama melalui diskusi dan media pembelajaran garis bilangan, anak-anak bisa menghitung operasi hitung bilangan bulat baik positif dan negatif dan campurannya gitu. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti juga bisa memecahkan masalah, jadi soalnya berbentuk soal cerita melalui diskusi dan media pembelajaran garis bilangan. Baik Bu Atun, berarti intinya Bu Atun tujuan pembelajarannya tetap berpihak kepada murid ya Bu ya. Kemudian ada diferensiasinya Bu tidak dalam pembelajarannya, misalnya diferensiasinya terhadap gaya belajar atau misalnya lingkungan belajar siswa? Ya, untuk diferensiasi pembelajarannya juga saya menerapkan diferensiasi lingkungan belajar. Nah, ketika kegiatan berkelompok, saya itu membagi kelompok yang heterogen. Jadi satu kelompok itu nanti ada beberapa kegiatan. Kegiatannya itu siswa menyelesaikan pemecahan melalui garis bilangan. Nanti ada prakteknya dan juga anak mengisi LKPD yang berbentuk gambar gitu. Jadi seperti permainan menemukan gambar jejak gitu, si gambar kucing harus menangkap tikus. Iya, jadi ada alurnya ya Bu Iya, ya di permainannya. Baik, saya perhatikan dari tujuan pembelajaran, kemudian medianya, terus persiapannya juga sudah baik ya Bu ya. Saya ingin tahu langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu kurang lebih seperti apa ya Bu? Ya, baik, nanti di modul ajar tersebut saya menerapkan menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning, di mana PBL itu kan ada 5 langkah-langkah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nanti siswa itu saya ajak menonton video. Siswa harus memahami isi video tersebut. Selesai memahami video tersebut, nanti
diajak tanya jawab. Nanti anak sendiri yang nanti menemukan aturan dalam menggunakan garis bilangan itu seperti apa melalui video tersebut. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nanti saya akan membagi siswa yang isi dalam satu kelompoknya itu sekitar 4-5 siswa. Yang ketiga, langkahnya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nanti saya akan membimbing siswa yang kesulitan ketika mengerjakan LKPD. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD tersebut, nanti secara bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti setiap kelompok boleh mengomentari atau memberi tanggapan terhadap kelompok yang maju ke depan. Oke, baik. Bu Atun, untuk secara sintaksnya itu sudah runtut sekali ya, saya lihat ya. Kemudian di situ dari mengidentifikasi masalah sampai penyajian hasil siswa juga sudah bagus ya. Baik, Bu Atun, kira-kira waktu yang pas untuk kita bisa supervisi akademik kapan ya Bu ya? Saya minta waktu Ibu senggangnya aja. Kapan? Ya, kebetulan untuk matematika itu ada di hari Rabu tanggal 29 Oktober Ya. 2024. Nanti di hari itu aja, Bu Ren. Baik, seperti itu Bu Atun. Terima kasih untuk waktunya. Bismillah, nanti untuk tanggal berikut nanti saya akan bertemu dulu dengan Ibu. Kemudian nanti kita akan masuk ke kelas dan saya nanti mau video Ibu, tidak apa-apa ya Bu ya. Soalnya nanti saya mau publikasiin di YouTube. Baik, terima kasih Bu Atun ya untuk waktunya. Punten saya aja ganggu. Tidak apa-apa. Sama-sama, Baik. Bu Ren. Ya, assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning handsome, good morning beautiful, good morning everybody, how are you? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi yang ganteng, selamat pagi yang cantik, selamat pagi semua, apa kabar? Oke semuanya, kalau sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, karena yang memberi kita ilmu, yang memberi kita kepintaran adalah siapa? Allahnya. Agar dipermudah, agar dilancarkan, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Kebetulan yang hari ini pimpin doa siapa? Bilal sudah siap? Kenapa belum? Ayo Bilal, kan sudah hari ini tugasnya. Boleh geser ke sini. Duduk siap. Siap. Tinggal. Duduk badan, nanti kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alaihim waladdallin. Amin. Selesai beri Supaya kita tambah semangat, tambah cinta dengan tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ya Allah. Dikeluarkan suaranya. Patriot proklamasi.
yang hari ini tidak masuk. Dan ibu juga ingin mengetahui perasaan kalian hari ini sebelum mulai belajar, karena sebelum mulai belajar itu harus siap terlebih dahulu, harus semangat. Fani, senang? Mana coba lihat? Coba lihat. Wow, bagus sekali. Elsa, bagaimana perasaannya? Senang. Zakira Aina, gimana perasaannya? Coba lihat. Senang juga, coba lihat wajahnya. Wow. Fadli, bagaimana perasaannya Fadli? Oh iya, senang. Fatir Akbar, bagaimana perasaannya? Sedih, kenapa sedih? Nggak tahu sedih kenapa. Ibu mau mengingatkan ya, kalau kalian belajar dengan perasaan senang, nanti ketika belajar juga akan mudah paham, akan semangat. Makanya sebelum mulai belajar, ibu mau mengajak kalian untuk berjoget dulu. Boleh berdiri dulu? Boleh berdiri? Boleh berdiri dulu. Ke kanan, berdepan. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan, pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Sebelumnya ibu akan ajak kalian membaca terlebih dahulu. Silakan baca dulu ya. Boleh baca sudah. Apa yang kalian dapat informasi dari bacaan ini? Ada pegunungan Jaya Wijaya. Kenapa Gunung Jaya Wijaya tinggi di Indonesia? Nah, di sini kan tadi kita belajar matematika tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada berapa macam? Ada 2. Apa saja? Positif? Iya, suaranya dikeluarkan ya. Manakah di sini yang bilangan negatif? Negatif? Minus 8. Kalau hari ini kita akan belajarnya satu melalui media daring belajar. Peserta didik akan dapat menentukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan yang melibatkan ya. Kita akan menonton video terlebih dahulu. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Bin. Kita belajar lagi yuk. Jin, kamu kasih makan ayam ya? Emak masih masak. Siap, Mak. Silakan saja. Betul sekali. Kita sudah mendaftar dari silakan. Terus, gimana cara mainnya? Anaknya muncul lagi. Ayo gampang, sekalian aja ikut main. Teman-teman, tambah seru mainnya. Oke lah kalau gitu. Untuk main, kita butuh kartu yang isinya angka positif 1, 2, 3 sampai 9. Dengan negatif 1, negatif 2 sampai negatif 9. Karena tadi kita menggambar dari bilangan dari negatif 9 sampai 9. Selain itu, kita juga butuh ini. Koin. Sisi koin 1 ada gambar plus atau tambah. Yang satunya gambar minus atau kurang. Yuk, dan sekarang kita cari tentang aturan mainnya. Aku tahu, itu kan yang kokoa kunci tiang bendera. Bukan gitu, ini loh Nadia. Yuk, Suaranya lucu ya. bilangan positif 1, negatif mundur. Tambah arah tetap dikurang dari arah. Itu aturannya ya. Yuk, mari garis bilangan bulat positif 1, negatif mundur. Ditambah arah tetap dikurang dari arah. Apa?
di arah gini. Masih ingat? Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup sambil tertawa. Digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Sambil pegang mulut, sambil pegang hidung, sambil pegang kepala, sambil pegang perut. Fadli mau pilih yang mana? Sini maju dulu Fadli. Yang mana Fadli? Oke, itu mobil mula-mula ke empat terus putar arah min 3. Kalau negatif berarti maju atau mundur? Negatif. Mundur berarti diangkat. Mundur kan tadi di sini. Kanan. Makanya ke sana. Mundur. Kalau mundur kemana? Iya, 1, 2, 3. Berarti hasilnya 9. Oke, tepuk tangan buat kami. Keren. Wow, keren. Satu lagi. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup sambil tertawa. Goyang-goyang, digoyang-goyang sambil pegang lutut. Tetap arah min 2 mundur. Berarti hasilnya oke, hebat. Tulis di sini negatif 9. Bisa? Semuanya bisa? Hai, tepuk tangan dulu tuh. Tepuk keren. Wow, keren. Coba bagi per kelompok ya. Kita akan berdiskusi mengerjakan gambar kerja. Ini ada kelompoknya. Hai, silakan duduk bersama kelompok. Posisikan tempat duduknya.
Sambil bayangkan coba. Ini kan sampai 10. Coba kalau 13. Hitung mundur. Mundurnya 8. Negatif 2, dikurang 4. Negatif 2 kemana dulu? Bukan terbalik lagi kan? Mundur. Terus beres. Sekarang yang di bawahnya. Di bawahnya ada. Kalau di bawah itu ada soal cerita ya. Boleh lihat dulu ke depan. Halo, boleh minta tolong lihat dulu ke depan. Yang bawah juga ada soal cerita ya. Itu boleh dikerjakan. Beres. Yang bawahnya udah. Pakai kalimat matematika berapa dikurang faktor utama. Yang bawah, walaupun kita belum belajar, coba menurut kalian itu operasi hitungnya perjumlahan atau pengurangan? Boleh diskusi dengan temannya. Ini turunnya jadi ke min 5, jadi ke min 5 ke sini. Jadi berapa penurunannya? Ininya jangan dihitung duanya. Pahami ya, soal cerita itu harus bisa memahami. Temperatur udara di sebuah kopas yang naik 2 derajat Celcius. Terus temperaturnya turun menjadi min 5 pada siang hari. Berarti berapa penurunnya berapa?
Sambil dipraktekkan atau mana ininya? Negatif. Ini sebelah sini 2 orang. Negatif 3 plus 2. Coba praktekkan. Negatif 3 ditambah 2. Maju. Berarti adalah hasilnya negatif 1. Benar semuanya, benar jawabannya apa? Nah, ada yang salah? Ada. So, 7 dikurang negatif 1. 7 dikurang negatif 1. Mundur. Hasilnya 8. Benar atau salah? Ada yang beda jawabannya? Sama? Oke, sama. Lanjut, kedua. Hasilnya negatif 6. Oke. Benar jawabannya negatif 6. Nah, lagi tepuk tangan buat kelompok bilang. Lanjut pilih mana teman-temannya? Kelompok yang kelompok mana? Oke. Kelompok Fadli terlebih dahulu. Lanjut, jalan mana ya selanjutnya? Jalan yang mana? Dikurang, jangan tutupin. 13 dikurang 8. 13 kan di sini tidak ada. Berarti bayangkan ada di sini nih 13-nya. 13 dikurang 8. Ada di 5. Hasilnya ada di 5. Garis. Oke, baru berapa? Baru berapa soal? 1 ya, 1 lagi. Tidak kelihatan. Min 2 dikurang 2. Halus? Sudah ketemu jalannya kucing bisa menangkap tikus? Bisa. Min 2 dikurang 2. Hasilnya 4. Oke, tepuk tangan buat kelompok Fadli. Dan yang terakhir adalah kelompok Nanda. Ayo Nanda, maju. Tinggal mengerjakan ya soal cerita. 1, tepuk 2, tepuk 3, Nanda, tepuk 4, masih tepuk 5. Siap belajar. Mana orangnya? Oke, sudah paham? Ingat-ingat ya, aturan yang pertama positif maju, negatif mundur. Harus tambah, arahnya tetap. Kalau berkurang, arahnya kebalik. Paham? Dulu. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Soal
Ya, duduk siap. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Happy? Senang? Ada yang masih bingung? Pusing? Oh iya, Ibu mau tahu setelah kalian belajar hari ini, kalian mengisi refleksi pembelajaran hari ini ya. Yang masih bingung sebelah mana bingungnya? Oke? Ini Ibu akan bagikan. Sudah selesai, alhamdulillah hari ini semoga kalian tambah semangat belajarnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu ada mau sedikit. Ingat ya, ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberi hasil di masa depan. Jadi lakukan hal-hal yang positif. Sudah siap pulang? Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Hati-hati di jalan. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua. Angkat keduanya, lalu aku berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu Rin. Sehat Bu Atun? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik Bu Atun, hari ini kita bertemu untuk membahas pasca observasi yang kemarin sudah dilakukan ya. Bu Atun, bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi di kelas kemarin? Ya, kemarin setelah melaksanakan observasi saya merasa lega gitu karena sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah anak-anak pendapatnya sudah menyenangkan, mereka dapat memahami apa yang sudah diajarkan oleh saya. Baik, oke, berarti anak-anak senang ya Bu ya kemarin ketika pembelajaran. Kalau direntankan Ibu ya, kalau misalnya direntankan Ibu berapa nih nilainya dari 10 sampai 100, kira-kira pencapaiannya sudah dinilai berapa? Kalau di rating mungkin pembelajaran kemarin sekitar 80. 80% ya Bu ya. Baik. Kenapa nggak 100% Bu? 80%, ada 20%-nya lagi, apa nih yang masih mengganjal? Iya, karena menurut saya 20%-nya itu ada beberapa siswa yang masih menjadi kendala, yaitu ada siswa yang belum fokus, kemudian ada siswa yang masih malu-malu untuk mengkomunikasikan pembelajaran gitu. Kemudian ada yang belum paham. Oke, berarti yang 20%-nya itu yang masih ngekor berarti ya Bu ya. Baik. Karena kemarin observasi sudah dilakukan, pra-observasinya juga sudah dilakukan. Nah, dari rentan 80% yang sudah tercapai dan 20% yang belum tercapai ini, kira-kira siswa yang 20% ini Bu Atun punya misalnya teknik apa nih ke depannya supaya anak yang 20% ini ke depannya bisa mengikuti yang 80%-nya? Ya, untuk yang 20%-nya ini saya akan memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, bimbingan secara pribadi gitu. Kemudian ketika di kelas juga saya akan lebih komunikatif dengan siswa tersebut. Kemudian mencari tahu apa sih masalahnya ketika siswa tersebut belum bisa mengikuti pembelajaran yang saya ikuti. Oke. Berarti 20% ini si anak-anak tuh
biasanya ngapain Ibu? Apakah ngahuleng gitu ya? Apa lari-lari di kelas? Itu yang Ibu rasakan 20%-nya itu belum tercapainya itu karena anak-anak apakah kurang konsentrasi atau memang mereka termasuk anak yang misalnya kinestetik gitu ya. Tapi kinestetiknya itu ke pembelajaran mereka kurang menguasai. Kan kinestetik itu ada anak yang memang mereka kinestetik tapi otaknya on gitu ya. Tapi ada yang kinestetik teh ya bener-bener we gitu sih anak-anak teh aktif banget gitu. Kalau di kelas saya justru lebih terlihat pendiam gitu, udah tahu pendiam, jadi malu buat mengungkapkan apa yang belum diketahuinya gitu. Jadi tapi kalau untuk kinestetik mah ketika ada media dia ikut, iya ikut. Tapi karena masih bingung, mana jadi siswa tersebut masih kebanyakan diam dan malu untuk bertanya. Oke, berarti memang mereka pada dasarnya belum bisa mengikuti teh si anak tersebut teh memang belum paham gitu ya tentang apa yang kita sampaikan. Berarti Bu Atun akan mencari teknik lain seperti mencari pembelajaran yang lebih menarik untuk mereka gitu, seperti itu. Baik Bu Atun. Bu Atun yang saya lihat ya di kelas itu kan Bu Atun sudah baik nih, dari kemarin saya lihat di RPP-nya juga sudah lengkap gitu ya. Tapi saya melihat kemarin kan ada diferensiasi, ada PSE nih ya Bu ya. Tapi si PSE-nya Bu Atun teh lupa mungkin di RPP-nya belum dicantumin ya Bu ya. Padahal saya lihat ice breaking-nya ada, kemudian diferensiasinya juga sudah masuk, sudah bagus. Mungkin ke depannya itu PSE-nya dicantumkan saja di RPP-nya ya Bu ya. Baik, Bu Atun untuk observasi sampai sekarang pasca observasi ini kira-kira Bu Atun mengambil pelajaran apa dari apa yang sudah kita lakukan kemarin? Iya, setelah dilakukan terus observasi, saya menjadi ingin lebih memacu gitu. Saya harus lebih semangat untuk memberi pendekatan atau model pembelajaran yang lebih aktif dan lebih berpusat pada siswa gitu, agar pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu lebih menarik. Baik. Masya Allah, berarti Bu Atun mengutamakan keberpihakan kepada murid ya Bu ya, pembelajaran semuanya berpusat pada murid. Baik Bu Atun, terima kasih untuk waktunya. Maaf saya mengganggu banyak ya waktunya Bu Atun dari pra observasi hingga pasca hari ini. Terima kasih. Nanti saya upload ke YouTube nggak apa-apa ya, saya publikasi ya videonya. Baik. Iya, terima kasih Bu Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.